Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ronata Kiasahda. Di sini aku ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara menganalisis data rancangan acak kelompok menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah awalnya kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya telah menyiapkan data yang ingin saya analisis dan data tersebut sudah saya masukkan ke dalam Excel agar memudahkan ketika ingin memasukkan ke dalam SPSS. Seperti yang sudah terlihat di layar, di sini saya ingin membandingkan ada suatu perlakuan terhadap hasil yang diperolehnya. Dan dikarenakan ini kita menganalisis rancangan acak kelompok, maka kita akan memasukkan ulangan di dalamnya. Di sini saya juga memberi nama lain dari ulangan itu ialah kelompok. Untuk perlakuan di sini kita menggunakan beberapa perlakuan, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan untuk ulangannya itu diulang sebanyak 3 kali, yaitu ada ulangan pertama, ulangan kedua dan ulangan ketiga. Dan berikut hasil yang diperoleh dari masing-masing perlakuan dan masing-masing ulangannya. Setelah semua data selesai dimasukkan, kita akan lanjutkan ke bagian SPSS untuk kita masukkan datanya dan dianalisis. Seperti yang terlihat di sini saya sudah memasukkan data yang ingin saya analisis. Namun sebelum itu kita bisa ke bagian variable view untuk memberikan nama pada masing-masingnya. Di sini saya memberikan namanya yaitu perlakuan, kelompok, dan hasil. Yang mana tadi kelompok ini ialah sebagai nilai ulangan. Untuk desimalnya di sini kita tidak menggunakan desimal sehingga bisa dinolkan aja untuk ketiga-tiganya. Untuk label perlakuan saya memberi namakan labelnya itu pemumpukan fosfor atau P205. Untuk kelompok itu saya beri label kelompok perlakuan, dan untuk hasil saya beri label hasil bobot polong isi kedelai. Dan untuk value perlakuan itu untuk value 0 itu diberi label 0 kg, untuk value 1 diberi label 22,5 kg, untuk value 2 diberi label 45 kg, value 3 diberi label 67,5 kg, value 4 diberi label 90 kg, value 5 diberi label 112,5 kg, dan yang terakhir value 6 diberi label 135,5 kg. Setelah semuanya selesai diinput, lalu kita bisa mengklik OK. Untuk value di bagian kelompok itu kita bisa memberinya. Untuk value yang pertama diberi label kelompok 1, value kedua diberi label kelompok 2, dan value ketiga diberi label kelompok 3. Lalu kita bisa mengklik OK. Untuk di bagian hasil itu tidak ada value, jadi bisa dikosongkan saja. Setelah semuanya selesai, kita bisa kembali ke data view. Namun untuk tampilannya masih seperti tampilan awal yang kita masukkan. Jika kita ingin menampilkan label atau nama yang telah kita masukkan sebelumnya di variable view, kita bisa klik di bagian ini, di bagian value labels. Jika diklik, dia akan keluar dengan sesuai label yang telah kita beri nama sebelumnya. Jika kita ingin mengembalikannya, kita bisa klik kembali di bagian value labels. Oke, sekarang kita akan lanjut ke dalam tahap analisis. Di sini kita bisa ke bagian analyze, lalu ke bagian general linear model, lalu memilih univariate. Untuk dependent variable, kita memasukkan hasil bobotnya, yaitu hasil bobot polong. Untuk bagian fix factor kita memasukkan pemupukan fosfor, lalu yang terakhir kita memasukkan kelompok perlakuan. Dikarenakan ini analisis RA, maka kelompok perlakuan atau ulangan itu dimasukkan ke dalam analisisnya. Yang pertama kita ke bagian model, lalu memilih build terms, lalu memasukkan perlakuan ke dalam model, lalu kelompok ke dalam model, lalu memilih di bagian main effect. Di sini kita bisa klik continue, lalu ke bagian post hoc, masukkan perlakuan dan kelompok ke dalam
post hoc test. Untuk uji lanjutnya kita bisa memilih LSD, 2K, dan Duncan. Lalu continue, lalu kita ke bagian option. Di sini kita memilih descriptive dan homogeneity. Dan jangan lupa untuk signifikasinya itu di angka 0,05. Lalu kita continue. Setelah semuanya selesai di input dan dimasukkan, kita bisa mengklik OK. Lalu output yang kita inginkan akan keluar. Berikut ialah output yang dihasilkan dari analisis rancangan acak kelompok menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah,